Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Fajar di KF Benpam Serang Banten. Video kali ini saya akan nyoba ngasih tips ke teman-teman yang baru mau mencoba merawat murai ya. Ada banyak sekali pilihan untuk mulai merawat, untuk mulai belajar mengenali karakter murai. Bisa dari burung dewasa, omyokan lah ya. Kita anggap omyokan karena hutan itu, saya sih mengklaim hutan itu susah banget nyarinya, dan kalaupun ada mahal. Jadi yang ada di pasaran saat ini adalah burung omyokan, burung yang tidak dirawat dari kecil, setelah dewasa dijual dengan label muda hutan. Milih mana? Mending milih burung omyokan atau mending milih burung trotolan ya? Dua-duanya bagus sebetulnya, silahkan teman-teman itu yang menentukan. Hanya yang paling penting adalah bukan dari mana sumbernya teman-teman ngambil murai, tapi bagaimana merawat murai setelah teman-teman ambil gitu ya. Nah, ini ada dua pilihan dari sekian banyak pilihan. Ya mungkin kalau untuk orang-orang berduit gampang ya, tinggal beli burung jadi ya, burung yang sudah memang karakternya terbentuk dan setelannya juga udah sudah mulai terpola gitu. Tapi buat pemula, ya saya juga dulu ngalamin bagaimana susahnya untuk mengeluarkan uang membeli murai ya, karena banyak sekali pertimbangan ya, mulai dari sisi ekonomi dan lain-lain. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk membeli trotolan. Nah, dalam merawat trotolan yang paling penting adalah bukan berbicara setelan ya. Kadang suka ada temen yang nanya, "Om, kalau trotolan bagusnya dikasih jangkrik berapa? Bagusnya dikasih pur apa? Terus mandinya berapa hari sekali?" Jangan dulu pikirkan hal tersebut untuk burung bahan ya. Burung bahan beda lagi. Burung bahan ini kita bicara di trotolan ya. Trotolan murai batu ini nggak perlu teman-teman setel. Jangkrik kasih sekenyangnya, pur kasih sepenuhnya. Yang penting rawat bersih ya, kandangnya bersih. Tetap saya itu kuncinya kebersihan. Pagi sore dibersihkan. Dan yang paling penting dalam merawat murai trotol, nggak perlu setelan. Jemur seketemunya. Kalau bisa sih, kalau murai trotol sih jangan terlalu sering dijemur, karena kalau terlalu sering dijemur biasanya rontok bulunya akan lama gitu. Mutasi ke bulu dewasanya akan lama. Jadi jemur cukup seminggu sekali lah, cukup lah, sekitar 5-10 menit udah cukup untuk trotolan ya. Yang paling penting di trotolan adalah mastering, itu yang paling utama. Mastering itu adalah kunci utama berhasil tidaknya teman-teman ngerawat. Burung mau digeletakin begitu aja, yang penting bersih gitu kan, nggak dikasih makan sempurna pun, yang penting dia gizinya tercukupi. Selama dikasih masteran, burung setelah dewasa dia akan bagus. Karena bekal utama untuk burung petarung adalah lagu. Percuma fighter tinggi, percuma mental tempurnya bagus kalau dia nggak punya lagu, mengukluk aja, nggak ada nilainya. Dan secara ekonomi juga, secara bicara investasi nggak ada nilainya juga, bukan investasi kalau seperti itu. Jadi merawat trotolan yang baik adalah itu tadi, nggak usah bikin setelan, mastering aja. Nah, setelah pola masteringnya berjalan rutin tiap hari continue gitu kan, baru teman-teman ajarin dia mandi. Kenapa harus diajarin mandi? Karena itu teknik dasar untuk semua teknik olahan pada murai lapangan. Umbaran di situ, terus tuker kandang gitu kan, dasarnya dari keramba, mandi keramba, karena dia belajar pindah tanpa ragu gitu ya. Terus biasanya dengan rutin mandi sih untuk trotolan cukup seminggu 3 kali lah. Bagusnya sih setiap hari ya buat teman-teman yang memang punya trotolan satu ya. Bagusnya sih setiap hari dimasukin ke keramba seperti rawatan dewasa aja. Nah, kalau saya kan di sini banyak, saya sih biasanya rolling ya. Hari ini trotolan yang mana, besok mana lagi, karena setelah setelah masuk keramba itu nanti, setelah masuk keramba itu dia mandi misalkan. Nanti setelah mandi jangan langsung dijemur, dia biarkan didis dulu, agak kering baru kita jemur gitu kan. Setelah jemur masukkan lagi ke ruangan. Nah, perlu enggaknya dikerodong untuk trotol, tergantung ya teman-teman. Kalau teman-teman cuma punya 1 ekor di rumah murai dan hanya trotol, sebetulnya nggak perlu kerodong. Yang penting suasananya nggak terlalu terang gitu ya. Taruh aja gitu kan. Bagusnya sih kalau saya di rumah depan itu, saya kan ada tempat khusus untuk naruh trotolan, di bawahnya ada kolam ikan. Jadi ada gemericik suara air, itu juga bagus untuk terapi biar si lagu isian ini cepat masuk kan.
di samping-sampingnya biasanya saya kasih isian gitu kan. Rawat aja seperti itu sampai dia rontok bulu gitu kan. Nah setelah rontok bulu baru mulai di setting gitu loh ya. Nah bagaimana men-settingnya? Jadi kalau sudah punya bekal lagu, sudah gampang keluar masuk ke rambanya, ya teman-teman tinggal lihat hariannya seperti apa gitu kan. Ini di rumah berapa banyak jangkriknya kalau untuk lepas trotol. Jadi kalau saya sih untuk lepas trotol saya ambil setelan basic dulu. Apa itu setelan basic? 55. Apa itu 55? Jangkrik pagi 5, sore 5 gitu kan. Nah itu setelan basic sebetulnya mah ya. Teman-teman kalau mau searching dimanapun di Google biasanya dikasih 5 pagi, 5 sore, udah seperti itu. Karena itu adalah setelan basic. Nah terus begitu sampai burung ini nanti mabung pertama sekitar usia 1,5 tahun. Nah setelah usia 1,5 tahun baru teman-teman boleh coba tes dia di track sama murai dewasa atau coba main di lapangan dulu. Nah, kalau dengan setelan 55 yang teman-teman jalankan, krotos seminggu sekali atau misalkan seminggu 2 kali, digantang burungnya udah enak ya mungkin sudah pas setelannya. Tapi kalau misalkan kurang neken atau mungkin burungnya terlalu ngablak, kalau terlalu ngablak kan tinggal diturunin setelannya. Kalau misalkan terlalu diem, bengong, ya mungkin tinggal ditambahin lagi. Makanya sebetulnya setelan untuk burung ini nggak terlalu sulit kalau menurut saya, karena memang tidak semua orang bisa membaca karakter burung sih sebenarnya mah ya. Mungkin untuk saya gampang, tapi untuk orang lain mungkin agak susah. Tapi pada prinsipnya rawatan dasar seperti itu sudah lebih dari cukup untuk membawa murai batu teman-teman ini menjadi murai batu yang berprestasi ya. Minimal punya bekal. Jadi setelah setelah dicoba main ke lapang baru dievaluasi. Nah ini bisa naik bisa turun setelannya. Nah terus untuk penggunaan kroto, semua murai batu saya dari kecil paling hanya lolohan yang saya kasih kroto, lainnya semua full jangkrik. Kenapa? Karena fungsi kroto ini sepengalaman saya adalah untuk menaikkan birahi ya. Anak kecil ini belum waktunya untuk dipoles birahinya. Udah biarkan aja dia tumbuh, kasih tenaga ya, karena sumber tenaga adanya di jangkrik. Nah kalau memang sudah dewasa, ada burung yang memang tidak perlu pakai kroto, seperti si jogger. Kena kroto dia malah bengong, nggak mau kerja gitu kan. Tapi kalau full jangkrik ditambahin, durasi jemur ditambahin, malah gila itu burung. Nah itu tadi, tidak semua burung butuh kroto. Untuk burung-burung yang secara birahinya belum bagus, masih banyak diem, monoton gitu kan. Nah ini monoton ini tanda burung ini belum birahi ya teman-teman. Baru boleh dipoles dengan kroto. Kroto itu nggak usah banyak-banyak dulu, sedikit aja dulu, 1 sendok dicoba gitu. Nggak usah tiap hari, satu hari sebelum main lah misalkan kita kasih kroto dulu. Besok dimainin hasilnya seperti apa, nah baru dievaluasi lagi. Jadi untuk settingan kroto sebetulnya seperti itu kalau teknik saya gitu ya. Nggak tahu mungkin teman-teman seperti apa. Jadi kroto itu hanya untuk polesan aja lah. Tetap kunci utamanya adanya di jangkrik. Jadi rawatan dari kecil sampai besar ya kira-kira seperti itu tuh. Jadi nggak perlu nanyain lagi ini harus setelahnya gimana. Ini saya udah kasih tips detail banget nih teman-teman. Kalau masih nanya ya berarti nggak nyimak gitu ya. Tapi mudah-mudahan video saya ini bisa ngasih manfaat ya, khususnya untuk teman-teman pemula ya. Karena memang kalau yang udah expert ngapain lah cari referensi settingan seperti ini. Paling kalau misalkan bicara ternak ya boleh lah nanti nanya-nanya. Karena sekarang ini banyak sekali peternak-peternak baru ya, luar biasa. Terus lagi murai sekarang ini gila-gila ya, nggak seperti saya dulu tuh cari murai yang bagus itu susah ya. Kalau sekarang sih mudah, tinggal pinter-pinter kita molesnya aja sebetulnya. Semua burung bagus kok. Oh iya, terus dulu juga pernah ada yang nanya, tolong bahas tentang terah burung. Seberapa penting sih terah itu? Nah mungkin nanti saya akan jawab detailnya di video selanjutnya ya. Tapi sepengalaman saya, terah, misalkan indukan prestasi, apakah anaknya bisa berprestasi? Belum tentu. Terah ini saya ngambil terah indukan ini bukan atas dasar prestasinya, tapi dasar dari karakter.
karakter suara, karakter volume suaranya, karakter lagunya gitu kan, sama gaya tarung gitu kan. Kalau saya sih, kalau bicara juara sih sebetulnya apa ya, nggak baku lah, karena juara satu di Latberan A belum tentu bisa juara satu di Latberan B, karena mungkin lawannya juga beda dan juri penilainya pun beda. Tapi kalau teman-teman sudah kenal dengan karakter burung nih, burung gua nih, oh materinya kayak gini, terus settingannya kalau misalkan ketemu di sini kayak gini, udah nggak usah khawatir lagi, itu burung pasti bagus gitu ya. Tapi ya itu tadi lah, secara detail nanti mungkin saya akan jelaskan di video lainnya. Intinya seberapa penting sih trah dalam merawat burung gitu ya. Apakah penting? Ya penting gitu kan. Tapi yang lebih penting adalah tanya karakter indukannya seperti apa, bukan terahnya. Oh ini terah si monyet misalkan, si monyet ini juaraan, belum tentu anak monyetnya juga ini juara gitu kan. Tapi teman-teman yang harus tanyakan bukan namanya, tapi karakter si monyet ini yang juaraan ini seperti apa, bakal nurun nggak ke anakannya. Ini percuma, oh burung saya harganya 1 miliar tapi kok melempem, ya itu tadi berarti ini burung ini karakternya tidak dapat, juaranya mungkin dapat nyogok. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ya mohon maaf, itulah bahasa saya agak sedikit tajam, tapi memang keadaannya seperti itu ya. Jadi nggak perlu nanya, oh anakan siapa juara, burung mahal apa segala macam. Yang paling teman-teman harus tahu adalah karakter indukan, karena karakter indukan itu bisa menurun ke anakan, bisa ya. Artinya ya seperti Muhammad Ali ya, petinju, anaknya bisa nurun jadi petinju juga, tapi nggak bisa jadi juara dunia kan gitu. Nggak usah dipikirin trah, ini trah si monyet katanya, si monyet ini juara 1 salam dunia, ya belum tentu anaknya bisa kayak gitu. Yang penting kalau udah ketemu karakternya kan, apalagi itu di mix ya, betina anu sama jantan anu di mix, ini anaknya juga karakternya akan mix antara kedua gen dari ibu bapaknya. Itu aja sekilas seperti itulah ya, nanti lebih detailnya saya akan bahas di video lainnya. Oke, itu tadi saya bahas karakter dari bukan karakter, tips merawat murai dari trotol ya. Nah sekarang bagaimana kalau teman-teman ngambil yang di label sama muda hutan gitu, atau burung-burung ombyokan kayak gitu. Misalkan bagaimana kalau saya ngambil burung yang muda hutan atau burung ombyokan, harus seperti apa rawatannya? Saksikan di video selanjutnya ya. Ini karena udah terlalu lama durasinya, takut bosan ngedengerinnya. Saya tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, KF Bedpam Serang Banten.